saya sebagai host dari podcast Santuy Kenwa. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu nih. Siapa namanya? Yonatan Dwi Nugraha. Oke, dengan Mas Yonatan sebagai salah satu peserta didik dari SMA 8 Semarang. Oke, dari SMA 8 Semarang. Kalau boleh tahu sekarang kelas berapa? Kelas 12. Oke, kelas 12. Nah, sekarang kita ingin melakukan diskusi nih. Nah, terkait perilaku digital remaja di era saat ini dengan topik penggunaan media sosial Instagram yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri. Sebelumnya, Yonatan sudah saya briefing ya tadi ya. Oke, baik. Dari Mas Yonatan sendiri, bagaimana sih menurut Anda perkembangan di era digital saat ini? Menurut saya perkembangan digital di era ini ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Oke, baik. Apa aja tuh kalau boleh dijabarkan secara rinci ya? Dampak positifnya satu, dapat memberikan kemudahan di era ini sekarang, soalnya era digital. Oke. Yang kedua, dampak positifnya dapat memberikan informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Oke, baik. Meluasnya informasi ya? Ya, meluasnya informasi. Baik. Lalu ada dampak negatifnya? Ya, dampak negatifnya satu, membuat orang malas belajar. Oke, malas belajar. Tapi bukan Mas Yonatan kan ini? Bukan. Oh, bukan. Alhamdulillah. Lalu? Yang kedua, dapat ini mungkin memberikan suatu pengaruh buruk mungkin ya, karena kan masuknya budaya-budaya dari luar begitu ya. Ya, budaya-budaya barat biasanya. Ya, budaya barat masuk ke budaya kita dari adanya media sosial tersebut ya, adanya digitalisasi tersebut gitu ya mungkin. Oke, berarti Mas Yonatan sendiri ini juga salah satu pengguna media sosial ya? Iya. Oh, kalau boleh tahu media sosial apa aja sih yang Mas Yonatan gunakan saat ini? Instagram, Facebook, sama WhatsApp. Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Ya. Oh, berarti 3 utama itu ya media sosial yang Mas Yonatan gunakan ya? Ya. Yang paling sering itu media sosial yang mana, Mas? Yang WhatsApp sama Facebook. Oh, yang WhatsApp sama Facebook. Ya. Oke. Kalau WhatsApp itu kita tahu ya, karena untuk memberikan kabar atau komunikasi secara private ya kepada orang-orang sekitar. Kalau Facebook mungkin karena udah main dari lama ya, Mas? Facebook itu? Iya, udah main dari lama. Oh, kalau misalnya Instagram tuh kenapa jarang digunakan? Biasanya Instagram untuk melihat referensi-referensi WO. Oh, referensi-referensi WO. Berarti Instagram itu cuma digunakan Mas Yonatan untuk melihat video referensi tersebut ya? Iya. Di luar hal tersebut enggak berarti? Iya. Oh, berarti tapi Mas sendiri pun nyaman menggunakan Instagram tersebut? Ya, ada nyaman, ada enggaknya juga. Nah, kalau untuk kenyamanan kenapa tuh alasannya? Kenyamanannya ya bisa melihat referensi dari orang-orang yang membuat kita menjadi hal positif, yang membantu kita. Oh, kalau misalkan WO tuh tujuannya untuk apa, Mas? Membentuk badan kah? Membentuk otot atau bagaimana gitu? Kalau WO ya untuk membentuk badan. Oh, membentuk sama badan. Menambah berat badan juga bisa. Oh, menambah berat badan. Oh, banyak ya berarti referensi di Instagram tersebut ya. Baik. Nah, mengenai media sosial Instagram, apa sih yang Anda lakukan aktivitasnya selain melihat referensi video workout tersebut? Aktivitas apa saja yang Anda lakukan? Seperti mengupload video, foto, atau bagaimana? Mengupload video untuk saat ini sampai sekarang belum pernah. Oh, jadi dari awal menggunakan Instagram hingga saat ini belum pernah? Iya, hingga saat ini. Kalau mau upload foto deh, kalau video mungkin ya belum pernah. Kalau foto? Foto juga sama. Foto juga sama? Wah, menarik ya kawan-kawan. Alasannya kenapa tuh nggak mau ngupload ke Instagram begitu? Menurut saya ya kayak kurang bermanfaat aja. Oh, kurang bermanfaat. Karena tidak suka juga. Iya, oh gitu, tidak suka juga. Jadi hanya digunakan untuk kebutuhan ya Instagram tersebut ya. Oke, baik. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih, Mas, kalau misalkan semisal Anda tuh sewaktu-waktu mengupload foto ataupun mengupload video, adakah perasaan yang timbul begitu? Kalau misalkan tidak mengupload kan berarti Anda merasa nyaman gitu kan? Merasa nyaman karena menurut Anda itu hal yang tidak diperlukan untuk diunggah di media sosial Instagram. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu Anda mengunggah, apakah terdapat perasaan yang lain halnya begitu? Kalau untuk menurut pribadi sih kurang pede biasanya. Oh, kurang pede, munculnya perasaan kurang pede kalau misalnya mengupload. Oh, begitu. Baik. Ternyata Mas Yonatan ini kurang pede dalam mengunggah tentang dirinya ya di media sosial Instagram begitu. Oke.
Kalau misalkan mengenai kurang pede nih Mas, apakah suka membanding-bandingkan kehidupan Anda dengan penonton yang Anda tonton di media sosial Instagram? Kalau boleh tahu nih. Kalau membanding-bandingkan enggak, tapi biasanya lebih ke iri sih melihat seseorang biasanya. Iri gitu. Biasanya Mas Yunatan tuh mengikuti teman-temannya ya di media sosial Instagram tersebut. Iya. Teman SMA, SMP begitu ya. Iya. Dan mereka pun sering membagikan momen-momen mereka ya, seperti jalan-jalan atau membeli barang begitu Mas. Iya. Dan betul perasaan tersebut kerap muncul ya, iri ya, Iya. dalam menonton itu gitu ya. Oh gitu. Oke, lah saya juga ingin bertanya nih mengenai perasaan nyaman dalam bermain Instagram kan. Kalau misalkan Mas Yunatan itu menggunakan akun Instagram pertama, otomatis jangkauannya lebih luas dong ke teman-teman Mas Yunatan yang tidak terlalu dekat pun bisa menjangkau akun tersebut. Nah, Iya. bagaimana dengan pendapat Mas Yunatan ini terkait akun Instagram kedua atau second account gitu? Tertarik gak sih untuk membuat gitu? Kalau untuk saat ini udah pernah hampir membuat tapi nggak jadi. Oh, hampir pernah membuat Iya. tapi nggak jadi. Kenapa tuh kalau boleh tahu alasannya Mas? Soalnya agak ribet aja sih, males sih. Oh, agak ribet, males Iya. ya. Tapi menurut Mas itu bermanfaat gak sih dalam menyikapi perihal kurang pede yang Mas alami jika mengupload di akun Instagram pertama? Kalau untuk saat ini sih biasanya belum, tapi belum tahu untuk kedepannya. Oh, Nanti karena belum dicoba ya, ya, karena belum mungkin dicoba. suatu saat Oh. bisa jadi. Oh gitu, baik, keren. Lah, selanjutnya nih saya ingin bertanya mengenai apakah media sosial Instagram tersebut mempengaruhi tingkat kepercayaan Anda? Kalau untuk Instagram sih enggak sih, biasa aja. Oh enggak, biasa aja ya. Ya. Oh gitu. Karena usaha dari Mas Yunatan tersebut gak sih karena jarang mengupload foto atau video gitu Ya. ya. Tapi hanya muncul perasaan iri gitu ya, Ya. yang timbul dari penonton viewers pengikutnya Mas Yunatan begitu ya. Iya. Dalam menyikapi perihal iri tersebut bagaimana nih Mas solusi yang dihadapi gitu, yang dilakukan bagaimana gitu? Biasanya langsung mengalihkan ke tontonan lainnya biasanya. Oh, langsung mengalihkan tontonan Ya. lainnya. Oh, saya juga mengikuti sih kayak gitu ya. Bagus. Karena ada tindakan lain ya yang dilakukan oleh Mas Yunatan dalam menangani permasalahan timbulnya iri tersebut gitu terhadap Masnya. Biasanya emang yang dibagikan oleh teman-teman Mas tuh apa sih konten-kontennya tuh? Yang kebanyakan sih antara orang pacaran atau jalan-jalan. Oh, orang pacaran atau jalan-jalan. Baik, Mas Yunatan sendiri jomblo berarti ya? Oh, jomblo. Suka iri terhadap hal tersebut berarti? Iya. Oh gitu. Nih, yang buat nonton podcast santuy. Di sini ada Mas Yunatan yang ready untuk ada minat untuk mencari pasangan, Mas? Kalau untuk saat ini belum. Oh, belum karena Masih masih mensikapi diri. Oh gitu, keren. Harus mengevaluasi diri dulu ya, Iya. baru tertarik untuk mencari pasangan begitu. Oke. Selain konten-konten pasangan dan apa tadi Mas? Jalan-jalan. Jalan-jalan, ada lagi nggak yang bikin iri gitu kayak, wah enak banget nih gitu. Untuk saat ini sih belum sih, cuman itu. Oh cuman itu, pasangan, orang pacaran dan jalan-jalan gitu. Oh emang Mas Yunatan itu jarang jalan-jalan? Atau tidak sempat mungkin untuk jalan-jalan? Kalau dibilang tidak sempat sih iya, tapi biasanya sering di rumah. Oh sering di rumah. Ya. Oh jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ya? Iya. Untuk workout tersebut ya Mas? Ya. Kayak bikin badan tuh gemuk gitu ya? Iya. Meningkatkan berat badan tersebut gitu ya. Berarti sekarang fokusnya Mas Yunatan tuh terhadap diri sendiri ya. Bagus. Sibuk, emang sekarang lagi sibuk apa Mas kira-kira di rumah itu? Kalau di rumah biasanya bantu orang tua. Oh bantu orang tua. Wah gila keren banget sih Mas. Bantu orang tua itu contohnya bagaimana? Bantu jualan jajanan ringan. Oh bantu jualan jajan ringan di rumah ya. Oh buka warung berarti? Dititipin di sekolahan. Oh di tip sekolah, oke. Nah terkait adanya usaha dari orang tua tersebut nih Mas, kan bisa Anda gunakan media sosial yang Anda miliki itu untuk ajang promosi gitu. Kayak tadi yang Facebook itu kan Anda sering gunakan. Ya. Itu kenapa nggak digunakan untuk ajang promosi gitu terhadap usaha yang Anda miliki begitu? Masih belum ada modal transportasi. Oh belum ada modal transportasi. Oh minimnya modal ya. Iya.
Kalau untuk penggunaan Facebook yang sering itu biasanya digunakan untuk apa ya Mas? Biasanya untuk melihat video-video. Oh video-video juga ya. Referensi workout juga apa bagaimana? Biasanya sih tentang game sih paling sih. Oh kalau di Facebook game, kalau di Instagram tentang workout gitu. Ya. Oh jadi dipisah ya antara penggunaan Facebook dan Instagram tersebut gitu ya. Oke baik. Kalau di Facebook itu selain aktivitas melihat video apa aja sih Mas? Kayak fitur-fitur yang Anda sukai lah di Facebook tersebut. Kalau fitur-fitur biasanya melihat itu apa tuh namanya, tontonan meme. Oh tontonan meme, mau lucu-lucu untuk menghibur diri ya, karena tidak ada yang menghibur ketidakadanya pasangan, jadi menghibur dirinya itu melalui tontonan di Facebook gitu. Oke baik, terima kasih. Kalau misalkan di Facebook nih Mas, kan banyak nih ya konten-konten yang sebenarnya Anda tidak sukai gitu kan, kayak semisal bermunculan gitu. Nah itu dalam menyikapi hal tersebut bagaimana sih Mas? Karena saya tuh dalam Facebook tuh kurang menggunakan Facebook gitu, lebih sering ke Instagram gitu. Bagaimana sih kalau di Facebook gitu? Kalau di Facebook biasanya kalau ada tontonan atau iklan-iklan yang tidak senonoh biasanya di skip sih. Oh di skip. Ya, ada kalau di Instagram kan ada fitur ini ya, tidak menyukai ya. Kalau di Facebook ada nggak Mas kira-kira? Kalau di Facebook tidak ada. Oh tidak ada. Jadi ya kalau skip itu ya dari usaha kita sendiri gitu ya. Oh, kalau misalnya di Instagram itu kan setahu saya ada fitur yang laporkan gitu kan. Kalau di Facebook ada juga nggak? Kalau di Facebook ada fitur laporkan ada. Laporkan ada, tapi kalau yang tidak menyukai konten ini tidak ada gitu ya? Iya. Oh baik. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan ya antara Instagram dan Facebook gitu ya? Iya, ada perbedaannya. Lebih nyaman menggunakan Instagram atau Facebook Mas? Dua-duanya biasanya. Oh dua-duanya, karena dari tadi balik ya, memiliki manfaat yang berbeda gitu. Oke. Lalu selanjutnya saya ingin bertanya nih Mas, kalau menghabiskan waktu untuk menggunakan Facebook itu lebih lama dibandingkan Instagram? Biasanya sama sih totalannya. Oh sama. Ya. Oh sama. Karena apa yang disajikan di Facebook dan Instagram tuh berbeda ya Mas ya? Ya berbeda. Lebih luas jaringan konten-konten di Facebook atau Instagram sih menurut Anda? Untuk saat ini Instagram. Oh lebih Tapi luas kalau Instagram. pemberitahuan informasi yang lebih ke berita-berita biasanya Facebook. Oh gitu, lebih luasnya jaringan mengenai konten-konten di Instagram, tapi mengenai berita-berita yang tersebar itu lebih lengkapnya di Facebook begitu ya? Oke. Kalau boleh tahu Mas Yonatan ini menggunakan Facebook sejak tahun berapa ya? Sejak mulai SMP kelas 7. Oh SMP kelas 7 itu sudah buat akun Facebook? Ya. Oh baik, untuk tujuannya tuh awalnya apa sih Mas untuk menggunakan Facebook itu? Membuat akun Facebook? Ya untuk biasanya sih mencari teman-teman lah. Oh mencari teman-teman, tapi berguna ya? Ya. Untuk mencari ketemu tapi temennya? Ada. Oh ada. Udah sempet ketemu secara langsung belum? Kalau ketemu secara langsung belum. Oh belum, baru berhubungan atau berkomunikasi via Facebook tersebut aja ya? Berarti Facebook itu sudah cukup lama ya digunakan oleh Mas Yonatan ini ya? Hingga saat ini masih kerap aktif gitu dalam menggunakan Facebook tersebut ya? Iya masih aktif. Berarti daripada Instagram tuh lebih lamaan Facebook ya Mas? Iya lama Facebook. Oh lama Facebook, oke. Lalu untuk mengenai Facebook nih, menurut Anda adakah orang-orang yang menurut Anda tuh tidak pantas lah mengupload atau mengkontenkan hal-hal tersebut di Facebook tapi masih dia upload begitu? Ada nggak sih Mas? Masih banyak kalau itu. Masih banyak, contohnya itu apa Mas? Ya untuk saat ini paling video yang 18 plus lah. Yang mengandung unsur 18 plus ya? Iya. Masih banyak. Tapi untuk Mas Yonatan sendiri sudah berumur 18 ke atas belum? Udah 18. Oh sudah 18, oke baik. Dalam hal tersebut adakah tindakan preventif gitu Mas? Kayak kalau tadi kan konten yang tidak disukai oleh Mas Yonatan kan di skip. Kalau misalkan perihal tersebut apakah Anda skip aja atau dilaporkan tuh? Biasanya kadang dilaporkan, kadang di skip. Oh kadang dilaporkan, kadang di skip gitu. Ya. Nah ada alasan nggak Mas? Kenapa kadang-kadang dilaporkan, kenapa kadang-kadang di skip doang? Males ngurusin sih kalau gitu biasanya. Oh males ngurusin, oke baik. Terkait media sosial dan era digital saat ini mungkin sangat berpengaruh ya Mas bagi kehidupan
manusia saat ini ya. Iya. Mas pun mengakui hal tersebut. Mengakui. Adanya perubahan yang muncul dalam diri Mas Yonatan ini? Ada. Oh, baik. Mungkin bisa lebih dari usaha untuk berupaya sehat ya, dari penggunaan Instagram, lalu pengupayaan untuk melihat atau mengetahui lah berita-berita yang tersebar saat ini gitu kan, diinformasi melalui Facebook tersebut. Oke, Mas Yonatan, terima kasih sudah datang ke podcast Santuy Kenwa. Lalu hal yang selanjutnya akan saya lakukan adalah bersalaman. Terima kasih Mas Yonatan telah menyisakan waktunya untuk datang ke podcast ini. Oke, terima kasih ya Mas. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.